Sahabat Join Secangkir Kopi, bisnis pembesaran gurami, pembesaran ikan dan umumnya ada di lokasi kawasan metropolitan Kecamatan Ciseng dan sekitarnya di Kabupaten Bogor. Ada beberapa yang dilakukan. Kalau Anda ingin melakukan bisnis ini, yang pertama Anda nggak perlu beli lahan untuk mulai bisnis ini, atau Anda sewa lahan untuk memulai bisnis. Ada cara yang paling mudah. Yang pertama adalah cara plasma. Bagaimana itu caranya? Yang pertama, kita mencari pelaku usaha yang sudah paham dengan bisnis ini. Dia menyediakan lahan, persiapan lahan, kemudian keamanan ikan, pemberian pakan dan lain-lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab si plasma. Kemudian apa tanggung jawab dari si inti? Inti adalah yang mengcover semua biaya modal kerja dari usaha ini. Inti memberikan modal semua dari pengeluaran menjadi kelangsungan bisnis ini. Kemudian mendelegasikan kepada si plasma sebagai pengelola lahan tadi untuk melaksanakan usaha ini selama periode tertentu, kita kasihkan 4 bulan. Tanggung jawabnya pertama plasma tadi persiapan lahan, pemberian pakan dan keamanan. Diharapkan nanti kalau seandainya ini terjadi dengan suasana mulus seperti ini, gennya ini akan menjadi dua pihak yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pihak pertama plasma dan pihak inti. Cuman harus disepakati dari awal bagaimana jika resiko ini terjadi pada usaha ini. Harus ada kesepakatan win-win solution antara plasma sebagai pemodal, inti sebagai pemodal, dan plasma yang menjalankan bisnis ini. Saya kira dengan cara yang selama ini ada di sini bisa berjalan antara inti dan plasma. Jadi kalau kita ingin bisnis seperti ini, nggak perlu Anda beli lahan, nggak perlu Anda sewaan, cukup bermitra dengan masyarakat setempat yang bisa menjalankan usaha ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, sahabat Join Secangkir Kopi, kali ini saya menjelaskan bagaimana rencana anggaran biaya kalau seandainya kita melakukan budidaya ikan gurami pembesaran per 1000 ekor. Yang pertama kita sampaikan, ini RAB pembesaran gurami. Yang pertama bibit ukuran 5 jari. Kalau pelaku usaha ikan gurami, ukuran gurami itu dianalogikan dengan barang-barang yang paling sering ditemui. Mungkin ukuran moret, ukuran jempol, ukuran nyuper. Nah, kali ini kita pembesaran yang sudah maksimal, ukuran 5 jari, ukuran dewasa. Ini sekitar kalau ditimbang beratnya itu 200 gram, harganya itu sekitar Rp6.000 per ekor. Jadi kalau per 1000 itu 6 juta rupiah. Kedua, pakan. Pakan ini yang pertama protein yang tinggi. Kalau gurami itu saya sarankan protein yang 31 sampai 33% protein. Di pasaran ada harga yang murah, tapi kan proteinnya juga rendah. Lama nanti panennya. Saya sarankan yang protein 30 sampai 33%. Kita menghabiskan itu 800 kilo taksiran. Kemudian harga per kilo sekitar 10.000, 8 juta. Kemudian vaksin. Vaksin ini untuk mencegah ikan dari bakteri Aeromonas. Apakah dengan vaksin ini akan menjadikan kita selama 100%? Tidak. Cuman kalau seandainya terjadi penyakit, kekebalan tubuh ikan jauh lebih baik dibandingkan ikan yang tidak divaksin. Vaksin ini saya kasih harga 150.000. Kemudian vitamin probiotik 100.000 dan hijauan. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, gurami yang diberikan hijauan dagingnya jauh lebih kenyal dibandingkan yang gurami tidak dengan pakan hijauan. Jadi hijauan ini presiden 250.000, kemudian tenaga kerja persiapan lahan 200.000, total biaya kita adalah 14.500.000. Ini total cost kita. Kemudian bagaimana kalau seandainya terjadi panen? Berapa sebenarnya perkiraan pendapatan yang didapatkan dari pelaku usaha? Yang pertama, rumusnya ini tebar awal. Tebar awal tadi kita sampaikan ini per 1000 ekor. Berarti 1000 dikali SR. SR itu survival rate. Jadi prediksi kita
kita mencapai kalau bisa ditargetkan 1000 yang ditebar, SR-nya 0,9, artinya 90% itu yang bisa layak kita jual. SR-nya 0,9, kemudian 0,6 ini adalah berat rata timbang ikan. Kemudian harga panen hari ini 38 sama dengan 20.520. Gain kita dengan asumsi seperti ini jadi 5.820.000. Pertama, penekanan saya adalah SR ini, Silvaperet ini harus 90%. Kalau 90%, angka ini akan tercapai. Tapi kalau SR-nya hanya 0,7, berarti 70% yang terjual, berarti 700 ekor yang terjual, angka ini akan semakin turun. Target kita adalah SR-nya 0,9. Kemudian berat timbang adalah 0,6. Dari mana rumusnya 0,6? Pertama, pada tebar awal ikan bobotnya 200 gram, berarti 0,2. Kemudian pakan ini 800 gram. 800 gram target kita FCR-nya 2, berarti ikan yang dihasilkan itu menjadi 400 kilo. 400 kilo ditambah dengan 200 kilo pada tebat awal, sehingga menghasilkan 6 kintal ikan dikali dengan 38, hasilnya 520 dan gainnya diharapkan 5820. Kemudian bagaimana resiko-resiko yang terjadi bila kita budidaya pembesaran, kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, resiko harus dipahami. Pertama adalah resiko atas kehilangan. Ini banyak terjadi di pelaku usaha, termasuk saya juga. Yang kedua, resiko penyakit. Penyakit, untuk itu tadi kita harus berikan vaksin dan vitamin. Ketiga adalah dimakan oleh binatang yang kita tidak kenali. Barangkali ada kematian yang oleh binatang seperti biawak, ular, burung dan lain sebagainya. Atau binatang ikan itu mati tapi tidak muncul ke permukaan, sehingga jangan menjadi perselisihan kalau seandainya kita melakukan pembesaran ikan gurame. Sahabat Joy Secangkir Kopi, kali ini saya menjelaskan untuk pemberian pakan dan vitamin dan vaksin. Yang pertama, pakan itu diberikan ke ikan efektifnya 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya itu adalah 2% dari bobot ikan. Kalau seandainya pada tebar kita ada 200 gram per ekor dikali 1000, mereka ada 2 kintal ikan. Dikalikan 2%. 200 kilo dikali 0,02. Jadi pagi dan sore memberikan pakan ada sejumlah 4 kg. Jadi pagi 2 kilo, sore 2 kilo, sehingga per hari diberikan pakan pelet 4 kg per hari. Nanti kemudian akan meningkat pada bulan berikutnya. Yang pasti sudah kita perkirakan ikan tumbuh dikalikan 2% dari bobot biomasanya. Yang kedua adalah pemberian vitamin. Vitamin, jadi ini bukan hanya seperti manusia, ikan, hewan peliharaan juga harus kita berikan vitamin. Untuk vitamin C ke ikan, diberikan bagaimana caranya? Jadi ada satu kita ambil wadah, isi air, kemudian ditaburkan air secukupnya dan vitamin, kemudian diaduk dengan pelet waktu pemberian pakan pagi dan sore. Sehingga dengan cara itu, dengan mediator air, si vitamin akan meresap ke pelet sehingga bisa langsung diberikan kepada ikan. Ini yang vitamin. Yang kedua, probiotik. Probiotik ini bisa kita berikan melalui pelet atau kita taburkan langsung di air untuk meningkatkan kualitas air. Sama saja, probiotik ini sama seperti kita berikan melalui pelet, seperti perlakuan kita pemberian vitamin tadi. Yang berikutnya adalah tentang vaksin. Vaksin ini ada 2 cara pemberiannya. Kalau ada 3 cara malah. Kalau indukan itu bisa disuntik, kemudian kalau sudah kita pada tebar awal, vaksin ini diberikan sewaktu ikan lagi akan kita tebar, selagi ada di gentong atau di wadah. Awal kali masuk kita berikan vaksin, satu tutup ini sekitar 10 ml vaksin untuk satu gentong air sejumlah 100 liter air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui pakan. Pakan selama 7 hari berturut-turut disarankan waktu sore hari. Jadi kita ambil air secukupnya, kemudian diberikan vaksin dan dicampur ke pelet ikan yang akan kita berikan waktu dia makan, disarankan sore hari. Dengan cara itu pakan sudah menyerap vaksin dan dimakan oleh ikan.
Disarankan selama 7 hari berturut-turut.